Halo semuanya, kembali lagi dengan Ustaz Fendi. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal dari buku ini ya, buku matematika kurikulum merdeka penerbit Erlangga ya. Nah ini tentang topiknya itu tentang sistem persamaan dan persamaan linear. Kita akan bahas soal-soal dari halaman 151 ya. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, perhatikan soal ini. Selesaikan sistem persamaan linear bawah ini dengan metode eliminasi. Jadi dengan metode eliminasi kita akan mengeliminasi satu persatu dari variabel ini ya. Ini ada 3 variabel ya. Jadi contohnya kita akan mengeliminasi variabel. Kita perhatikan ya, di sini ada x, y, z. Di sini ada z ya. Mungkin lebih mudah kalau kita eliminasi variabel z ya. Jadi langkah-langkahnya kita eliminasi dulu variabel z dari persamaan 1 dengan 2. Kemudian persamaan 2 dan 3 ya. Oke, atau 2 ya, 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 3. Sehingga hanya tersisa variabel x dan y, kemudian kita eliminasi lagi persamaan x dan y, sehingga kita dapatlah nilai x, y, z ya. Oke, pertama kita akan eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Kita tuliskan dulu x tambah 2y kurang 3z sama dengan 4. 2x kurang y tambah z sama dengan 5. Nah, kita mesti samakan dulu angka yang z ini ya, kalau mau eliminasi z. Jadi caranya, yang atas ini kita kali 1, yang bawah ini kita kali 3 ya, sehingga menjadi 3z menjadi sama ya. Kita tulis ulang hasilnya di bawah, x tambah 2y kurang 3z sama dengan 4. Nah, ini kalau dikali 3, semuanya dikali 3 ya. 2 kali 3 jadi 6x kurang 3 kali y, 3y tambah 3z sama dengan 3 kali 5, 15. Nah, perhatikan, ini angkanya udah sama, 3z, cuman tandanya beda ya, yang satu minus, yang satu positif. Kalau tandanya beda, kita tambah ya. Kita tambah nih sehingga bisa dicoret atau hilang, x tambah 6x, 7x, 2y tambah min 3y, hasilnya min y. 4 tambah 15, 19. Oke, ini persamaan ke 4. Nah, lanjut lagi, kita akan eliminasi persamaan 2 dan 3. Di sini saya buat 2x kurang y tambah z sama dengan 5. 3x tambah 2y tambah z sama dengan 16. Nah, di sini angkanya udah sama ya, 1, 1. Angka dari z udah sama, 1, 1. Dan tandanya sama-sama positif ya. Kalau tandanya sama, kita kurang. Sehingga ini dicoret. 2x dikurang 3x min x, min y dikurang 2y min 3y, 5 dikurang 16 min 11. Oke, ini adalah persamaan ke 5. Nah, kemudian persamaan 4 dan persamaan 5 kita eliminasi lagi. Kita tulis ulang. 7x kurang y sama dengan 19 min x kurang 3y sama dengan min x kurang 3 sama min 11 ya. Nah, kita akan samakan ini ya, samakan, saya pilih samakan y aja ya. Kita eliminasi y aja. Dimana ini 3y, ini min 1y, ini dikali 3, ini kali 1 ya. Kali 3 kali 1, hasil menjadi 3 kali 7, 21. 3 kali y, min 3y. 3 kali 19, 3 kali 9, 27. 57 ya. 57, oke, di sini min x. Ini dikali 1 hasilnya tetap sama ya. Min x kurang 3y sama dengan min 11. Oke, ini karena tandanya sama, sama-sama minus, kita kurangkan. Ini habis ya. Nah, ini 21x kurang min x, ini jadi 22x sama dengan, nah ini 57 dikurang min 11, ini jadi tambah ya, 57 tambah 11, ini menjadi 68. Nah, ini x-nya adalah 68 bagi 22. Bisa kita sederhanakan menjadi 34/11. Ini x-nya. Kemudian untuk mencari nilai y-nya kita substitusikan, bisa ke sini ya. 7x kurang y sama dengan 19. 7 kali x-nya 34/11. Kurang y-nya sama dengan 19.
Ya, pakai kalkulator aja ya. 2 kali 34 238 per 11 kurang Y sama dengan 19. Min Y-nya sama dengan 19 dikurang 238 per 11. Min Y-nya sama dengan 209 kurang 238 per 11. Y-nya min 29 per 11. Y-nya dapatnya 29 per 11 ya. Oke. Dan untuk misalnya ini S-nya, kita terserah kita masukkan ke salah satu dari 3 persamaan ini ya. Kalau sepilih persamaan yang kedua ya. Jadi 2X kurang Y tambah Z sama dengan 5. Masukkan X-nya 34 per 11. Masukkan Y-nya 29 per 11. Tambah Z sama dengan 5. Ini kita langsung jumlahkan aja. 2 kali 34. Di sini hasilnya 68 ya. Karena ini udah sama penyebutnya, udah boleh jumlahkan ya. 68 dikurang 29. Hasilnya jadi 39 per 11. Tambah Z sama dengan 5. Z-nya sama dengan 5 dikurang 39 per 11. Nah, ini 5-nya bisa ubah jadi 55 per 11. Kurang 39 per 11 dan hasilnya adalah 16 per 11 ya. Oke, kita lanjut. Solatin di sini nilai X yang memenuhi sistem persamaan 3X sama 2Y sama 5, X kurang 5, X kurang Y tambah 2Z sama 15 dan 2X tambah Y kurang 1 kurang Z sama min 1. Oke. Jadi di sini sudah persamaan 1, ini udah punya 2 variabel ya, yaitu X dan Y. Jadi gini aja untuk cara mudahnya, ini persamaan kedua. Ini persamaan kedua dan persamaan ketiga kita akan eliminasi Z-nya. Kita eliminasi Z-nya sehingga hanya sisa X dan Y. Kemudian X dan Y yang ini dengan persamaan X dan Y yang satu kita eliminasi lagi ya. Jadi langkah pertama kita eliminasi variabel Z dari persamaan yang kedua dan ketiga. Kita terus dulu X kurang Y tambah 2Z sama dengan 15. 2X tambah Y kurang Z sama dengan min 1. Kita samakan Z-nya ya. Di sini angkanya 2, di sini angkanya 1. Ini dikali 1, ini kali 2. Hasilnya tulis bawah. Ini kalau dikali 1 hasilnya tetap seperti ini ya. Tetap X kurang Y tambah 2Z sama dengan 15. Nah, yang bawah ini dikali 2, berarti 2 kali 2X jadi 4X. 2 kali Y jadi 2Y. 2 kali min Z, min 2Z. 2 kali min 1, min 2. Oke. Nah, ini tandanya beda ya. Satu positif, satu negatif. Kita jumlahkan. Ini dicoret. X tambah 4X, 5X. Min Y tambah 2Y. Plus Y. Sama dengan 15 kurang 2. 13. Oke. Ini persamaan keempat. Nah, kita eliminasi persamaan keempat ini dengan persamaan pertama. Oke, kita tulis persamaan pertama 3X tambah 2Y sama dengan 5. 3X tambah 2Y sama 5. Kemudian kita tulis ini 5X tambah Y sama dengan 13. Kita eliminasi aja variabel Y ya. Di sini ada 2Y, ini 1Y. Berarti yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Nah, yang atas ini kali 1 tetap ya, nggak berubah ya. Tetap 3X tambah 2Y sama dengan 5. Kalau dikali 2, 2 kali 5X adalah, nggak usah lagi buat konten. Ngopi, mau bayar uang les, ngopi. 2 kali 5X, 10X. 2 kali Y, 2Y. 2 kali 13, 26. Ini kita kurangkan. Ya, karena ini sama, 2Y, 2Y, tandanya sama, positif-positif kita kurangkan. Ini habis, 3X kurang 10X, min 7X. 5 kurang 26 min 21. Nah, X-nya itu min 21 dibagi min 7, hasilnya 3 ya. Kemudian kita tentukan nilai Y-nya di sini ya. Kita masukkan di sini aja. 5X ya, X-nya kita ganti jadi 3 tambah Y sama dengan 13. 15
tambah Y sama dengan 13. Y-nya menjadi 13 kurang 16 min 2. Oke, dapatnya X, dapatnya Y, kita tentukan ya Z-nya. Kita boleh masukkan di sini, ya, di persamaan kedua atau persamaan ketiga ya, ketiga aja. 2X tambah Y kurang Z sama dengan min 1. Ya, 2X tambah Y kurang Z sama 1. Oke, masukkan nilai X-nya 3. Nilai Y-nya min 2. Ya, nilai min 2 kurang Z sama dengan min 1. 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. 6 kurang 2 itu 4 ya. 4 kurang Z. Min 1. Min Z-nya sama dengan min 1 kurang 4. Min Z sama dengan min 5. Berarti Z-nya 5 ya. Cuman di sini cuma diminta nilai S ya. Nilai X saja. Tapi nggak apa-apa, udah kita tentukan semua S, Y, Z-nya. Oke, nilai S-nya 3. Dapat nilai S-nya 3, berarti jawabannya D. Lalu lanjut nomor 2, penyelesaian dari sistem persamaan 3X sama 7Y sama 2Z sama dengan 8. Ini ada 3 ya, 3 persamaan. Kita akan tentukan nilai X, Y, Z-nya. Nah, di sini lihat persamaan ketiga ya. Persamaan ketiga itu hanya mengandung 2 variabel, yaitu Y dan Z ya. Jadi kita langkah pertama kita akan eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu yang kita eliminasi itu adalah X-nya. X-nya ya. Terus dulu persamaan yang pertama dan kedua. 3X tambah 7Y tambah 2Z sama dengan 8. 4X tambah 2Y kurang 5Z sama dengan min 19. Oke, kita eliminasi X-nya dulu. Nah, ini angkanya 1, 3, 1, 4 ya. Berarti yang atas ini kita kali 4 aja. Yang bawah kali 3. Hasilnya tulis di bawah. 3 kali 4, 12X. 7 kali 4, 28. Tambah 28Y. Tambah 2 kali 4, 8Z. Sama dengan 8 kali 4, 32. Kemudian bawah ini 3 kali 4, 12X. 3 kali 2, 6. 3 kali 5, min 15. Z sama dengan 19 dikali 3. Min 57. Nah, kemudian karena ini tandanya sama positif, kita kurang. Ini habis ya. 28 dikurang 6, 22. 22Y. 8 dikurang min 15, berarti 8 tambah 15 ya. Itu hasilnya 23 ya. Nah, ini 32 kurang min 57 jadi tambah ya. 89. Nah, ini adalah persamaan keempat. Nah, kita akan eliminasi persamaan keempat dengan persamaan ketiga ya, dengan ini ya. Oke, tulis dulu. 22Y tambah 23Z sama dengan 89. Dan tulis lagi di sini 6Y kurang 4Z sama dengan 14. Oke, kita akan eliminasi Y aja, eliminasi Y. Dimana ini dikali, cocoknya berarti 66 aja ya, 22 dikali 3 dapat 66. 6 kali 11 dapat 66 juga ya. Jadi 22 dikali 3 dari 66Y. 23 dikali 3 69. 69Z. 89 dikali 3 267. Di sini 6 kali 11 66. Y kurang 4 kali 11 44Z. 14 kali 11 154. Nah, ini kita kurang ya. 66Y kurang 66Y habis. 69 dikurang minus 4 jadi tambah ya. 69 tambah 44 113Z. Dan sini 267 dikurang 154 113. Jadi Z-nya adalah 1 ya. Nah, kemudian mencari nilai Y-nya kita substitusikan di sini. 22Y tambah 23 kali Z-nya 1 sama dengan 89. 22Y sama dengan 89 dikurang 23 ya. Hasilnya 66. Dan Y-nya sama dengan 66 bagi 22, 3. Dapat Z, dapat Y. Tinggal S ya.
tinggal X kita masukkan di sini aja persamaan pertama. 3X tambah 7Y tambah 2Z sama dengan 8. Masukkan nilai X-nya. Oh, X yang ditanya ya, 3X tambah 7, masukkan nilai Y-nya 3. Masukkan nilai Z-nya 1. Berarti ini 3X tambah 3721 tambah 2 sama dengan 8. Berarti hasilnya 3X tambah 23 sama dengan 8. Jadi 3X yang sama dengan 8 dikurang 23. Min 15. Dan di sini X yang sama dengan min 5. Oke, kita lihat jawabannya. X yang min 5, Y-nya 3, Z-nya 1. Min 5, Y-nya 3, Z-nya 1 ya. Jawabannya E ya. Lanjut soal nomor 3. Diketahui sistem persamaan linear, ini ada 3 persamaan. Oke, tentukan nilai X kurang Y kurang Z. Jadi sama aja caranya. Kita lihat yang paling simpel ini ada Z dah. Z. Kita eliminasi Z aja. Ya, jadi eliminasi persamaan 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3 ya. Oke, kita mulai ya. Saya tulis dulu persamaan yang kedua ini. 4X tambah 2Y, 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Kemudian persamaan tambah pertama X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Nah, ini kita eliminasi. Eliminasi saja Z-nya ya. Z-nya udah sama, ini positif-positif berarti kita kurang ya. Kalau tandanya sama dikurang, kalau tandanya beda itu ditambah ya. Ini tandanya sama dikurang. 4X kurang X, 3X, 2Y kurang Y, tambah Y, sama dengan 7 kurang 6, 1. Ini persamaan keempat. Nah, kemudian kita eliminasi persamaan 1 dengan 3 ya. Tulis dulu persamaan 3-nya ini, 9X, tambah 3Y, tambah Z, sama dengan 12. Kemudian ini, X tambah Y tambah Z sama dengan 6, kita eliminasi. Eliminasi Z-nya ya, jadi Z kurang Z habis. 9X kurang X, 8X. 3Y kurang Y, 2Y. 12 kurang 6, 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 4X tambah Y sama dengan 6 bagi 2, 3 ya. Oke, ini persamaan ke-5. Nah, ini persamaan 4 dan 5 kita eliminasi lagi ya. Tulis dulu persamaan 4-nya. 4X tambah Y. 4X tambah Y sama dengan 3. Kemudian di sini 3X tambah Y sama dengan 1. Kita eliminasi Y-nya ya. Kita eliminasi Y-nya karena angkanya sudah sama. Kita kurang. Dikurangi habis. 4X kurang 3X itu X. 3 kurang 1, 2. Dapatnya S-nya. Kemudian kita substitusikan ke sini ya. Untuk cari nilai Y-nya. 3X tambah Y sama dengan 1. X-nya masukkan 2. Oke, 3, 6. Y-nya 1 kurang 6, minimal. Kemudian mencari nilai Z-nya, kita substitusikan di persamaan 1. X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Masukkan nilai X-nya. 2. Masukkan nilai Y-nya, minimal. Tambah Z sama dengan 6. 2 kurang minimal. Min 3 tambah Z sama dengan 6. Z-nya sama dengan 6 tambah 3 ya, 9. Kita lihat nilai X kurang Y kurang Z. Masukkan nilai X-nya. 2. Kurang Y-nya minimal. Kurang Z-nya 9. Ini jadi tambah ya. Jadi 2 tambah 5 kurang 9. 7 kurang 9 hasilnya min 2. C ya. Lanjut soal keempat. Oke, ini ada 3 sistem persamaan. Ya, ada 3 sistem persamaan, 3 variabel. Tentukan nilai X sama Y-nya. Oke, kita akan tentukan nilai X sama Y. Nah, pertama-tama kita akan eliminasi itu ya. Nggak usah pilih eliminasi X. Eliminasi Z aja ya. Eliminasi Z aja. Jadi kita eliminasi persamaan 1 dan 2, kemudian eliminasi persamaan 2 dan 3. Kita tulis ulang. X tambah 2Y tambah Z sama 16. Udah makan? Bentar ya, harus lagi buat konten. Nah, di sini kita eliminasi persamaan Z ya.
kita samakan angkanya, ini kali 1, ini kali 2. Nah, yang kali 1 ini tetap ya, hasilnya tetap X kurang 3Y tambah 2Z, X kurang 3Y tambah 2Z sama dengan 1. Di sini 2 kali 3, 6X. 2 kali 2, 4Y. 2 kali Z, 2Z. 2 kali 16, 32. Oke, lihat 2Z udah sama, tandanya juga sama, kita kurang ya. Habis, X kurang 6X ini min 5X. Min 3Y kurang 4Y min 7Y. Sama dengan 1 kurang 32 min 31. Ini persamaan keempat. Kemudian kita eliminasi lagi persamaan 2 dan persamaan 3 ya. Persamaan 2 dan persamaan 3. Tulis dulu persamaan 3-nya. X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 8. Kemudian persamaan kedua, 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 16. Nah, di sini untuk menyamakan Z-nya ini angkanya ini di sini 3Z, ini 1Z ya. Yang 3Z dikali 1, yang Z ini dikali 3. Yang dikali 1 kita tulis ulang persamaannya. Jadi X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 8. Dan yang kali 3 ini 3 kali 3, 9S. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9S. 3 kali 2Y, 6Y. 3 kali Z, 3Z. 3 kali 16, 48. Nah, ini kita kurangkan ya. 3Z dan 3Z habis. X kurang 9Y min 8E. X kurang 9X min 8X. Min 2Y kurang 6Y min 8Y. 8 kurang 48 min 40. Oke, ini semuanya kita bagi 8 ya, bagi 8, bagi min 8 untuk sederhanakan sehingga menjadi positif X, menjadi positif Y. 40 bagi 8 itu 5 ya. Nah, ini dapat persamaan ke 5. Eliminasi lagi persamaan 5 dengan persamaan 4. Jadi sini harus buat min 5X kurang 7Y sama dengan min 31. Di sini X tambah Y sama dengan 5. Nah, harus eliminasi X ya. Di sini kali 1 aja. Di sini kali 5 agak sama angkanya ya. Jadi yang dikali 1 itu ditulis ulang aja. Min 5X kurang 7Y sama dengan min 31. 5 kali X, 5X tambah 5 kali Y, 5Y sama dengan 5 kali 5, 25. Nah, ini angkanya udah sama. Angkanya udah sama tapi tandanya beda ya. Satu positif, satu negatif ya. Jadi kita jumlahkan. Jadi ini habis. Min 7Y kurang 5Y min 12Y. Min 31 ditambah 25. Berarti 25 kurang 31 ya. Min 6. Nah, Y-nya dapatnya setengah. Kemudian cari nilai X, kita substitusikan di sini. Oke, X tambah Y-nya setengah ya. Sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 5 kurang setengah. Akan menjadi 5 kali 2, 10 ya. 10 per 2 kurang 1 per 2. X-nya itu 9 per 2. Nah, udah dapat ya. X dan Y-nya, kita cari nilai X tambah Y. X-nya 9 per 2, tambah Y-nya 1 per 2, jadi hasilnya 10 per 2, yaitu 5. Jawabannya C. Lanjut soal nomor 5. Nah, di sini kalau dia persamaan yang seperti ini, kita mesti misalkan dulu ya. Jadi misalkan sepel X itu adalah A, sepel Y itu adalah B, dan sepel Z itu adalah C. Nah, ini langsung aja kita ubah jadi sepel X itu jadi A, tambah sepel Y jadi B, tambah sepel Z itu C. Sama dengan 6. Ini persamaan 1. Nah, persamaan 2-nya, ini 2 per X ya. 2 per X itu berarti jadi 2A. 2 per Y itu berarti jadi 2B kurang sepel Z ini C ya. Sama dengan 3, ini persamaan kedua. Dan persamaan ketiganya
Itu 3 per X itu 3A. Habis. Ini 3 per X itu 3A ya. Di sini kurang 1 per Y itu B. 2 per Z itu 2C. Sama dengan 7. Oke. Kita pilih ya mau eliminasi yang apa dulu ya. Nggak usah pilih eliminasi C aja. Jadi persamaan 1 dengan persamaan 2 dulu dieliminasi. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 3. Oke, langsung mulai aja. Persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Kita tulis ulang. A tambah B tambah C sama dengan 6. 2A tambah 2B kurang C sama dengan 3. Kita eliminasi. Nah, ini tandanya beda. Satu positif, satu negatif. Kita jumlahkan aja. A tambah 2A, 3A. B tambah 2B, 3B. C dengan min C ini kita coret ya. 6 tambah 3, 9. Ini semuanya dibagi 3. Menjadi A tambah B sama dengan 9 bagi 3. 3. Ini persamaan keempat. Oke, kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Ya, kita tulis ulang 3A kurang B tambah 2C sama dengan 7. Ini tulis ulang lagi A tambah B tambah C sama dengan 6 ya. Kita eliminasi C-nya juga. Nah, di sini angkanya beda ya. Ini 2, ini 1. Berarti di sini atas dikali 1, bawah dikali 2. Yang dikali 1 itu tulis ulang 3A kurang B tambah 2C sama dengan 7. Yang dikali 2 ini 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan 2 kali 6, 12. Oke, kita akan kurangkan ya. 2C dan 2C habis. 3A kurang 2A jadi A min B dikurang 2B jadi min 3B sama dengan 7 kurang 5, 7 kurang 12 min 5. Ini persamaan kelima. Selanjutnya kita akan eliminasi persamaan kelima dan persamaan keempat ya. Sini tulis ulang A kurang 3B sama dengan min 5. Dan ini A tambah B sama dengan 3. Kita eliminasi. Dikurang, jadi A-nya habis. Min 3B kurang B, min 4B. Min 5 dikurang 3, min 8. Sehingga nilai B-nya adalah min 8 bagi min 4, 2. Oke, mencari nilai A kita substitusi ke sini aja. A tambah B-nya ubah jadi 2 sama dengan 3, berarti A-nya sama dengan 1. Dan untuk mencari nilai C-nya, kita bisa substitusikan di sini ya. Persamaan 1 ya. A tambah B tambah C sama dengan 6. Nilai A-nya 1. Nilai B-nya 2. Tambah C sama dengan 6. 3 tambah C sama dengan 6. C-nya menjadi 6 kurang 3. 3 ya. Oke, kemudian kita cari nilai X dan Y dan Z-nya. Nah, 1 per X itu sama dengan A. 1 per X-nya sama dengan A-nya 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian ada 1 per Y sama dengan B. Nilai B-nya 2. Berarti Y-nya itu adalah setengah. Dan ada 1 per C, 1 per Z sama dengan C. 1 per Z sama dengan nilai C-nya 3. Berarti Z-nya 1 per 3. Kita tentukan nilai ini ya. Nilai X tambah 2Y tambah 3Z. Masukkan nilai X-nya 1. Masukkan nilai Y-nya setengah. Masukkan nilai Z-nya 1/3. 2 dan setengah coret 1. 3 dan 1/3 coret 1. Hasilnya 3. C ya. Lanjut soal nomor 6. Himpunan penyelesaian dari min 8S. Oke, ini sama ya. Tentukan nilai X, Y, Z-nya. Nah, perhatikan di persamaan ketiga. Persamaan ketiga ini hanya mengandung 2 variabel yaitu X dan Y. Nah, kita akan eliminasi bersama variabel Z ya. Di persamaan 1 dan 2 ya. Oke, langsung saja. 8X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan min 2. Kemudian di sini 2X kurang 3Y
tambah 2Z sama dengan min 10. Nah, kita eliminasi si Z ya. Eliminasi si Z, ini dikali 2 dulu. Ini kali 3. Nah, ini min 8X dikali 2, jadi min 16X. 2 kali 4, 8Y. 2 kali min 3, min 6Z. 2 kali min 2, min 4. Kemudian ini 3 kali 2, 6X. Kurang 3 kali 3, 9Y. Tambah 2 kali 3, 6Z. 2 kali min 10, min 30. Oke, kita eliminasi Z-nya. Karena tandanya beda, kita tambahkan aja, ini dicoret. Min 16X tambah 6X min 10X. 8Y kurang 9Y, hasilnya min Y. Sama dengan min 34. Oke, ini persamaan keempat. Nah, kita akan eliminasi persamaan 4 dengan persamaan 5 ya. Persamaan 5 kita tuliskan aja di bawahnya. 5X kurang Y sama dengan 11. Oke, ini tandanya, ini sudah sama ya. Tandanya sama juga, berarti kita kurangkan. Jadi min 10X dikurang 5X min 15X. Ini habis, sama dengan min 34 dikurang 11, min 45. X-nya min 45 bagi min 15, hasilnya 3 ya. Kemudian kita tentukan nilai Y-nya. Oke, gunakan ini ya, gunakan persamaan ketiga. 5X kurang Y sama dengan 11. 5 kali 3 kurang Y sama dengan 11. 15 kurang Y sama dengan 11. Min Y-nya sama dengan min 4. Jadi Y-nya sama 4. Oke, kemudian tentukan nilai X-nya. Terserah mau memasukkan persamaan 1 juga boleh. 2 juga boleh ya. Persamaan 2 aja ya. Jadi di sini 2X kurang 3Y tambah 2Z sama dengan min 10. X-nya masukkan 3. Y-nya masukkan 4. Tambah 2Z sama dengan min 10. 2 kali 3, 6. 3 4, 12. Tambah 2Z sama dengan min 10. Ini dikurang jadi min 6. Tambah 2Z sama dengan min 10. 2Z sama dengan min 10 ditambah 6 ya. 10 tambah 6 min 4. Z-nya min 4 bagi 2 min 2. Oke, berarti jawabannya adalah 3, 4, dan min 2. C ya. Nomor 7, diketahui persamaan ini ada 3 persamaan. Oke, ini mengandung 2 variabel X dan Y. Ini mengandung 2 variabel Y dan Z ya. Di sini ada 3 variabel. Oke, jadi akan kita eliminasi ya. Jadi eliminasi persamaan 1 dan 2, kita eliminasi Z-nya. Sehingga jadi nanti hanya mengandung X dan Y saja ya, seperti persamaan ketiga X dan Y ya. Oke, kita tulis persamaan 1 dan 2, kita eliminasi Z. 2X tambah 2Y kurang Z sama dengan 8. 3Y kurang Z sama dengan 10. Kita eliminasi Z-nya ya. Ini karena tandanya sama, kita kurangkan. Ini habis. 2X tulis ulang. 2Y dikurang 3Y, hasilnya min Y. 8 kurang 10, min 2. Ini persamaan keempat. Nah, eliminasi persamaan 4 dengan persamaan kelima. 5X kurang 2Y sama dengan min 2. Nah, di sini kita samakan Y-nya ya. Ini Y-nya 2, ini Y-nya 1. Berarti ini dikali 2, ini kali 1. Hasilnya 2 kali 2X, 4X. 2 kali Y, 2Y. 2 kali min 2, min 4. Yang bawah ditulis ulang. 5X kurang 2Y sama dengan min 2. Oke, kita eliminasi. Ini kita tambah ya. Kita kurang. 4X kurang 5X, min X. Min 4 kurang min 2, berarti jadi min 4 tambah 2 ya. Hasilnya min 2. X-nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan X sama 2 ke persamaan ketiga ya. Nih. 5X kurang 2Y sama dengan min 2. 5, X-nya masukkan 2. Kurang 2Y sama dengan min 2.
10 kurang 2Y sama dengan min 2. Min 2Y sama dengan min 2 dikurang 10, min 12. Y-nya 6. Dan untuk mencari nilai Z-nya, kita substitusikan ke persamaan. Kedua pun boleh ya. Kedua ya. 3Y kurang Z sama dengan 10. Masukkan nilai Y-nya 6. 18 kurang Z sama dengan 10. Min Z sama dengan min 8. Z-nya 8. Nah, ditanya perbandingan X banding Y banding Z. Masukkan angkanya, X-nya 2, Y-nya 6, Z-nya 8. Ini semua dibagi 2. Menjadi 1 banding 3 banding 4. Jawabannya B ya. Lanjut ke nomor 8. Himpunan penyelesaian dari X kurang 2Y tambah Z. Oke, ini ada 3 persamaan ya. Lebih gampang kita eliminasi Z aja ya, karena ini Z angkanya cuma 1. Oke, persamaan 1 dengan persamaan 2 dulu, kemudian persamaan 1 dengan persamaan 3 ya. Kita tulis persamaan 1, X kurang 2Y tambah Z, X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6. Persamaan kedua, 3X sama Y. X sama Y kurang 2Z sama dengan 4. Nah, ini kita eliminasi Z-nya. Ini angka 2, ini angka 1 ya. Di atas dikali 2, bawah kali 1. Hasilnya menjadi 2X kurang 4Y tambah 2Z sama dengan 12. Yang bawah ditulis ulang, 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4. Ini kita jumlahkan. Ya, ini habis. 2X tambah 3X, 5X. Min 4Y dengan tambah Y, min 3Y. Sama dengan 16. Ini persamaan keempat. Kemudian eliminasi persamaan 1 dengan 3. Tulis persamaan 1, X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6. 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Nah, Z ini angkanya ada sama, satu positif, satu negatif, berarti kita jumlahkan aja. X tambah 7X, 8X. Min 2Y tambah min 6Y, min 8Y. 6 tambah 10, 16. Ini semuanya bisa dibagi 8. Sehingga menjadi X kurang Y sama dengan 2. Ini persamaan kelima. Oke, eliminasi persamaan keempat dan kelima. 5X kurang 3Y sama dengan 16. X kurang Y sama dengan 2. Ini kita eliminasi Y ya. Jadi kali 1, ini kali 3. Menjadi 5X kurang 3Y sama dengan 16. 3 kali X, 3X ya. 3X kurang 3Y sama dengan 3 kali 2, 6. Oke, kita kurangkan ya. Kita kurangkan, ini habis. 5X kurang 3X, 2X. 16 kurang 6, 10. X-nya 5. Untuk mencari nilai Y-nya, kita substitusikan ke sini ya. X kurang Y sama 2. X-nya 5 kurang Y sama dengan 2. Min Y sama dengan 2 kurang 5, min 3. Y-nya 3. Dan untuk mencari nilai Z-nya, kita substitusikan ke persamaan 1 ya. X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6. Nilai X-nya kita masukkan 5 kurang 2, Y-nya 3. Tambah Z sama dengan 6. Jadi sini 5 kurang 6 itu min 1 tambah Z sama dengan 6. Z-nya 7 ya. Jadi hasilnya itu X-nya 5, Y-nya 3, Z-nya 7. 5, 3, 7. A. Lanjut soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini kita harus samakan penyebutnya dulu ya. Samakan penyebut. Nah, ini 2, 6, 4 ya. Berarti kita pakai 12. Ini menjadi P per 2 tambah Q per 6 kurang R per 4 sama dengan 5 per 4. Nah, di sini kita samakan penyebut. Semuanya ini penyebutnya jadi 12 ya. Ini kali 6. Ini kali 6. Ini kali 2. Ini kali 2. Ini kali 3. Ini kali 3. Sehingga menjadi 6P tambah
2Q kurang 3R per 12 sama dengan 5/4. Ini bisa kita coret ya. Coret ini jadi 3. Kemudian ini 3 dikali ke 5 ya. Jadinya 6P tambah 2Q kurang 3R sama dengan 15. Oke, ini persamaan pertama. Nah, persamaan kedua juga sama ya. Ini 3 dengan 4 dengan 2. Kalau kita cari penyebut yang sama itu menjadi 12 ya. Jadi kita tulis lagi P per 3 tambah Q per 4 kurang R per 2. Ini sama dengan 5 per 12. Nah, ini untuk menjadi 12 ini berarti dikali 4 kali 4. Di sini kali 3 kali 3. Di sini kali 6 kali 6. Sehingga menjadi 4P tambah 3Q kurang 6R per 12 sama dengan 5 per 12. 12 bisa dicoret sehingga ini menjadi 4P tambah 3Q kurang 6R sama dengan 5. Ini persamaan kedua. Dan persamaan yang ketiga di sini P per 4 kurang Q per 3 kurang R per 6 sama dengan 11 per 6. Nah, kita samakan menjadi 12 juga ya. Berarti ini kali 3, kali 3, ini kali 4, kali 4, dan di sini kali 2, kali 2. Sehingga menjadi 3P kurang 4Q kurang 2R per 12 sama dengan 11 per 6. Ini coret-coret menjadi 2. 3P kurang 4. Oke, jadi ini kita lanjutkan ya. Kita tulis dulu di kertas yang baru ya. Karena ini sudah nggak cukup. 6P tambah 2Q kurang 3R sama dengan 15. Ini tadi persamaan 1. Persamaan kedua 4P tambah 3Q kurang 6R sama dengan 5. Persamaan kedua. Oke. Nanti kipas. Yang ketiga 3P kurang 4Q kurang 2R sama dengan 22. Ini persamaan ketiga. Oke ya, kita akan langsung pilih eliminasi R aja ya. Eliminasi R aja. Oke, persamaan 1 dan 2 dulu. 6P tambah 2Q kurang 3R sama dengan 15. 4P tambah 3Q kurang 6R sama dengan 5. Nah, ini kita R yang di atas ini kali 2 ya. Nggak bisa jadi min 6R. Ini kali 1. B 2 kali 6, 12. 12P tambah 2 kali 2, 4Q. 4Q. 2 kali min 3, min 6. Min 6R sama dengan 2 kali 15, 30. Yang dikali 1 ini tetap hasilnya sama ya. Tetap 4P tambah 3Q kurang 6R sama dengan 5. Nah, ini udah sama ya. Tandanya kalau sama kita kurang, coret 12 dikurang 4, 8P, 4Q dikurang 3Q, 4Q dikurang 3Q itu Q. Oke, kita lanjut ya. 30 dikurang 5, 25. Ini persamaan keempat. Oke, selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Itu eliminasi R-nya. 4P tambah 3Q kurang 6R sama dengan 5. 3P kurang 4Q kurang 2R sama dengan 22. Di sini dikali 1, di sini dikali 3 aja ya. Udah sama jadi R ya. Oke. Lanjut 4P tambah 3Q kurang 6R sama dengan 5.
ya, dikali 100 tetap sama ya. Nah, ini kali 3, 3 kali 3 9, 9P kurang 3 kali 4 12, 12Q. Ini dikali jadi min 6L, 2 kali 3 yang 6R. 2 kali 2, 2 kali 3, 66 ya. Nah, di sini udah sama min 6, min 6 kita kurangkan aja. Habis 4P dikurang 9P, 5P. Minus 5P ya. 3 dikurang min 12, ini berarti ditambah ya. 3 tambah 12, ini jadi 15Q. 5 dikurang 66, min 61. Oke, ini persamaan ke 5. Kemudian eliminasi persamaan 5 dengan persamaan keempat ya. Kita tulis saja di bawah persamaan keempat ini, 8P tambah Q sama dengan 25. Oke. Nah, kita samakan P-nya ya. P-nya kita samakan. Ini dikali 8. Kali 8. Di sini kali 5. Hingga 5 kali 8, 40. Min 40P. 15 kali 8. 120. 120Q sama dengan 61 min 61 kali 8. Min 488. Nah, di sini 5 dikali 8P, 40P. 5 dikali Q, 5Q. 5 kali 25, 125 ya. Nah, di sini tandanya beda ya. Ini minus, ini positif, berarti kita jumlahkan. Ini habis. Ini ditambah jadi 125. 125Q sama dengan 125 dikurang 8, min 363. Q-nya sama dengan min 363 bagi 125. Coba kita sederhanakan ya. Oke, seperti yang nggak bisa, kita tetap seperti ini aja jawabannya. Kita cari nilai P-nya, substitusikan di sini. 8P. Nah, Q-nya substitusikan min 363 per 125 sama dengan 25. 8P sama dengan 25 tambah 363 per 125. Ini kita samakan penyebut. 25 dikali 125. Hasilnya 3125 tambah 365 bagi 125. 8P-nya sama dengan 3490 bagi 125. Sehingga P-nya menjadi 3490 bagi 1000 ya. Ini bisa disederhanakan menjadi, kita coret nolnya ya, 349 bagi 100. Nah, untuk mencari nilai P sudah ada, Q sudah ada, R-nya kita mungkin pakai ini ya, yang ketiga aja. 3P kurang 4Q kurang 2R sama dengan 22. P-nya ini 349 per 100 kurang 4. Nah, ini Q-nya min 363 per 125 kurang 2R sama dengan 22. Oke. Nah, ini mungkin kita buat kita kalikan aja ya. 3 kali 349 1047 per 100 kurang, ini jadi tambah ya, minus ke minus jadi tambah, 4 kali 363 1452 per 125 kurang 2R sama dengan 22. Nah, di sini kita buat jadi desimal aja, dibagi aja. Bagi 100.
Ini 10,47. Ini 1452 dibagi 125. Ini 11,616 kurang 2R sama dengan 222. Min 2R sama dengan bagi 22 dikurang ini ya. 22 kurang 10,47 kurang lagi 11,616 minus 0,086 sehingga R yang menjadi bagi 2 0,043. Jadi semua bisa kita buat jadi desimal aja ya. 363 bagi 125 min 2,904. Di sini P-nya menjadi 3,49. Sehingga yang ditanya itu adalah P tambah Q tambah R. P tambah Q tambah R. P-nya 3,49. Q-nya min 2,904 dan R-nya 0,043. Kita jumlahkan. Hasilnya 0,629 ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Yang ke-10 ini parabola Y sama AX kuadrat tambah BX sama C. Ini ada titik 12, min 1,6 dan 2,3. Persamaan parabola tersebut adalah. Jadi kita tentukan nilai ABC-nya terlebih dahulu. Nah, ini titik 1,2. Ini adalah X, ini adalah Y. Kita masukkan ke persamaan parabolanya yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini 2 masukkan ke Y. A-nya masukkan ke 1. B kali 1 tambah C. 2 sama dengan, nah ini jadi A tambah B tambah C ya. Ini persamaan 1. Kemudian titik min 1,6. Kita masukkan lagi ke persamaan parabola menjadi 6 masukkan ke Y ya. 6 sama dengan A kali min 1 kuadrat tambah B kali min 1 tambah C. 6 sama dengan, ini min 1 kuadrat hasilnya 1 ya. Jadi A, ini jadi min B, ini jadi tambah C. Ini persamaan kedua. Dan persamaan ketiga itu 2,3. 3 masukkan di Y ya. Jadi 3 sama dengan A. Nah ini X-nya ganti jadi 2 ya. 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah C. 3 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Ini adalah persamaan ke-3. Nah, perhatikan persamaan ini. 3 persamaan ini. Ini semua C-nya bernilai 1 ya. Jadi kita eliminasi saja C. Oke, kita tulis ulang dulu. 2 sama dengan A tambah B tambah C. 6 sama dengan A kurang B tambah C. Kita eliminasi C ya, kita kurang, C-nya habis, A kurang A juga habis ya. Nah, ini B dikurang min B, hasilnya 2B. 2 kurang 6, min 4. Sehingga B-nya min 4 bagi 2, B-nya min 2. Kemudian kita eliminasi persamaan. Tadi ada 1 dengan 2 ya. Sekarang 1 dengan 3. Jadi kita tulis ulang. 2 sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian persamaan ketiganya 3 sama dengan 4A tambah 2B ya. A tambah 2B tambah C. Ini kita kurang. C kurang C habis. B kurang 2B. Hasilnya min B. A kurang 4A hasilnya min 3A. B kurang 2B hasilnya min B. 2 kurang 3 hasilnya min 1. Nah, kita substitusikan nilai B-nya min 2. Jadi B-nya min 2 ya. Ini min 1 sama dengan min 3A. Ini jadi tambah 2 ya. Oke, kemudian ini pindah ke sini. Min 1 dikurang 2 hasilnya min 3. Min 3 sama dengan min 3A. Sehingga A-nya sama dengan min 3 bagi min 3. 1. Oke, dapat nilai A, dapat nilai B. Untuk nilai C kita substitusikan ke persamaan 1 aja ya. Jadi 2 sama dengan A tambah B tambah C.
2 sama dengan A-nya ini 1, B-nya 2, B-nya min 2 ya, B-nya min 2 tambah C. 1 kurang 2 min 1 tambah C. Jadi C-nya sama dengan 2 tambah 1 ya, 3. Sehingga persamaan parabola menjadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX sama C. Kita ganti nilai A-nya dengan 1 ya, berarti X kuadrat. B-nya menjadi min 2, min 2X, dan C-nya 3. Jadi jawabannya X kuadrat kurang 2X tambah 3, jawabannya A. Oke, lanjut nomor soal EC sekarang ya. Nah, ini ada yang A, ada 4 soal ya. Tapi mungkin saya akan kasih petunjuk aja ya, nggak saya jawab semuanya untuk menghemat waktu video ini ya. Nah, ini ada persamaan A yang mengandung 5Y kurang 8Z. Ini 5X kurang 8Z. Nah, ini 3X kurang 2Y. Nah, jadi gimana caranya? Ya, caranya kita harus eliminasi salah satu variabel ya. Nah, di variabel ketiga, ini di persamaan ketiga ada mengandung X dan Y ya. X dan Y. Jadi kita akan eliminasi persamaan pertama dan kedua, yaitu yang kita eliminasi adalah Z-nya. Sehingga nanti hasilnya hanya mengandung X dan Y juga seperti ini ya. Oke, ayo kita tulis dulu persamaan ini yang A ya. Persamaan pertama, 5Y kurang 8Z sama dengan min 19. 5X kurang 8Z sama dengan 6. Nah, ini kan sama ya, min 8Z ya. Kita kurangkan aja, ini habis. 5Y kurang 5X yang hasilnya ini ya. Atau bisa juga kita tulis jadi min 5X tambah 5Y. Min 19 kurang 6, min 25. Ini semuanya dibagi min 5. Ini hasilnya menjadi X. Ini hasilnya menjadi min Y. Ini hasilnya menjadi 5. Persamaan keempat ya. Nah, ini kita eliminasi dengan ini. 3X kurang 2Y sama dengan 12. Kita eliminasi Y-nya ya. Eliminasi Y-nya, di sini min 2Y, di sini min Y, berarti ini kali 2, ini kali 1. Sehingga menjadi X dikali 2, 2X. Min Y kali 2, min 2Y. 2 kali 5, 10. Kalau yang kali 1, ini hasilnya tetap sama, 3X kurang 2Y sama dengan 12 ya. Nah, ini angkanya sudah sama, tandanya juga sama. Kalau tanda sama dikurang ya, dikurang, berarti ini habis. 2X kurang 3X min X. 10 kurang 12 min 2. Sehingga dapat X yang sama dengan 2. Oke, kemudian untuk mencari nilai Y-nya, nah, kita gunakan ini aja ya. Persamaan ini persamaan keempat, X kurang Y sama dengan 5. Masukkan nilai X-nya 2, kurang Y sama dengan 5. Min Y sama dengan 5 kurang 2. Itu 3. Y-nya sama dengan min 3 ya. Untuk mencari Z-nya, kita masukkan saja ke persamaan 2 ini ya. 5X kurang 8Z sama dengan 6. X-nya 2 kurang 8Z sama dengan 6. 10 kurang 8Z sama 6. Min 8Z sama dengan 6 dikurang 10, min 4. Jadi Z-nya adalah min 4 bagi min 8 ya, setengah. Oke, dan selesai yang A. Untuk yang B, X kurang 5Y kurang Z sama dengan 2, 3X kurang 9Y tambah 3Z sama dengan 6, dan X kurang 3Y tambah Z sama dengan min 10. Jadi sebenarnya cara pengerjaannya sama aja ya. Sama aja seperti yang saya ajarin, mungkin saya kasih petunjuk aja ya. Jadi bisa aja kita eliminasi Z-nya, ya, kita eliminasi Z-nya. Jadi gunakan persamaan 1 dan persamaan 2 dulu dieliminasi. Nanti kemudian persamaan 1 dan persamaan 3 dieliminasi. Ya, kalau udah eliminasi Z-nya, tinggal X-Y, nanti eliminasi dari antara X dan Y. Sehingga udah dapat nanti X, Y, Z-nya sudah selesai ya. Oke, lalu silakan bahas yang C ya. Yang C. Nah, kalau yang C, ini X tambah 2Y tambah, nah ini ada pecahan ya, setengah Z sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya kalau yang pecahan ini, kita mesti hilangkan pecahannya dulu. Caranya untuk menghilangkan pecahan setengah ini, kita semua dikali 2 aja.
Sehingga ini menjadi 2X tambah, ini kali 2 jadi 4Y, tambah ini 2 kali setengah jadi 1, jadi Z. 0 kali 2, 0. Ini persamaan 1 ya. Nah ini ada lagi X tambah 3/5Y kurang 2/5Z sama dengan 1/5. Nah lihat ya, ini ada penyebut 5, 5, 5. Untuk hilangkan penyebut 5 ini, kita semuanya kali 5 aja. Sehingga jadi 5 kali X, 5X tambah. Nah ini 3/5 dikali 5 jadi 3Y ya. Kurang 2/5 kali 5 ini jadi 2Z. 1/5 kali 5 ini coret-coret jadi 1. Nah, ini persamaan kedua ya. Yang ketiga ada 4X kurang 7Y kurang 7Z sama dengan 6. Oke. Nah, jadi ini udah dapat persamaan yang seperti biasa. Nanti kita eliminasi aja, eliminasi Z dulu. Ya, eliminasi Z dulu dengan 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3. Nanti selanjutnya eliminasi Y atau X. Nanti akan dapat kok nilainya X, Y, Z ya. Oke, lalu saya coba akan bahas yang D ya. Yang D. Yang D, X kurang setengah Y kurang setengah Z sama dengan 4. Nah, jadi ini sama-sama. Untuk menghilangkan pecahan ini, ya ini penyebutnya 2. Kita semua dikali 2 aja. Menjadi 2X. Nah, ini kalau min setengah dikali 2 jadi min Y. Ini min setengah Z kali 2 juga jadi min Z. Dan ini 4 kali 2 jadi 8. Nah, persamaan 1. Ini udah jadi bentuk baku ya. Bentuk baku. Jadi tugas kita kalau jumpa yang soal yang pecahan kayak gini, kita ubah dulu ke bentuk baku. Kemudian kita kerjakan seperti biasa ya, dengan eliminasi. Oke, ini ada lagi X kurang 3/2. Y kurang 2Z. Sama dengan 3. Nah, ini juga sama, kita akan hilangkan pecahan 2 ini. Menyebut 2, semuanya kali 2 dulu. Menjadi 2X kurang 3/2 dikali 2. 3Y kurang, ini kali 2, jadi 4Z. Sama dengan 2 kali 3, 6. Ini persamaan 2. Terus ada satu lagi, ini 1/4X. Tambah 1/4Y kurang 1/4Z sama dengan 0. Nah, kita hilangkan pecahannya ini, kita semua kali 4 aja. Jadi 1/4 kali 4 jadi 1, jadi X saja ya. 1/4 kali 4 ini jadi Y. Min 1/4 kali 4 ini jadi Z. 1/4 kali 4 kali 0 itu 0. Nah, jadi 3 persamaan ini udah jadi bentuk baku ya. Jadi tinggal kita selesaikan aja eliminasi seperti biasanya ya. Oke, lanjut. Soal nomor 2 ini. Nah, lihat ya di sini ya. 3/4, 3/X kurang 4/Y tambah 6/Z sama 1. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk baku. Kita misal dulu ya. Misal dulu 1/X itu adalah A. 1/Y itu adalah B. Dan 1/Z itu adalah C. Nah, sehingga ini menjadi 3/X kurang 4/Y tambah 6/Z sama dengan 1. Nah, ini berubah menjadi, nah ini kan 1/X sudah kita misal jadi A. Jadi berubah jadi 3A. Ya, berubah jadi 3A kurang 4B ya. 1/Y itu udah jadi B ya. Dan ini jadi 6C sama dengan 1. Sama 1 ya. Ini udah bentuk baku ya. Dan ini di yang kedua 9/X tambah 8/Y kurang 12/Z sama dengan 3. Nah, ini juga sama. Ini berarti menjadi 9A tambah 8B kurang 12C sama dengan 3. Ini persamaan kedua. Dan ada satu lagi di sini soalnya. (9/X kurang 4/Y tambah 12/Z sama dengan 4. Nah, ini juga dimisal. Ya, tadi kan
seper X misal saya A ya, ini menjadi 9A kurang 4B tambah 12C sama 4. Nah, ini jadi persamaan. Nah, ini udah bentuk baku persamaannya. Cari nilai ABC nya. Nanti kalau udah dapat nilai ABC nya, substitusikan di sini ya. Nanti akan dapat nilai X, Y, Z nya. Ya contoh misal, kalau A nya misal kita dapat 4. Nanti kita substitusi di sini ya. Seper X sama dengan 4. Ya. Berarti X nya seperempat. Ya seperti itu aja. Nanti dapat X, Y, Z nya juga ya. Oke, coba kita bahas yang B ya. Ini yang B. Nah, yang B soalnya kayak gini. X kali Y per X tambah Y sama dengan setengah. Jadi kita ubah aja ke bentuk bakunya ya. Ini dikali silang. Ya, dikali silang berarti X sama Y kali 1 X sama Y sama dengan 2 XY ya. Kemudian dipindah ke sini, X sama Y bagi XY sama dengan 2 ya. Nah, kemudian kita pecah ya. Kita pecah dari X per X sama Y, X per X kali Y tambah Y per X kali Y sama dengan 2. Oke. X yang coret ini jadi seper Y. Y dengan Y coret jadi seper X ya. Nah, ini dimisal. Jadi misal seper Y itu dimisal jadi B, seper X itu misal jadi A. Sehingga menjadi A tambah B sama dengan 2. Nah, ini udah bentuk baku. Ya, udah bentuk baku, udah bisa diselesaikan, dicari nilai A dan B-nya. Oke, di sini ada lagi persamaan yang kedua, YZ. YZ per Y tambah Z sama dengan sepertiga. Ya, ini caranya intinya sama aja sih dengan ini. Caranya sama aja, kita kali silang dulu. Y tambah Z sama dengan 3 kali YZ. Kemudian ini Y tambah Z. Nah, ini YZ-nya dipindah ya. Jadi bagi ya. Ini sama dengan 3. Kemudian jadi masing-masing ya. Jadi Y per YZ tambah Z per YZ sama dengan 3. Ini Y dengan Y coret jadi seper Z. Tambah Z dengan Z dicoret jadi seper Y sama dengan 3. Nah, ini misal seper Z itu adalah C. Sehingga ini berubah menjadi C. C tambah tadi seper Y itu B ya. C tambah B sama 3. Nah, ini sudah dapat persamaan yang baru lagi kedua. Ya, dan ini ada lagi satu. Ini ya, X per X kali Z per X tambah Z sama dengan 1/7. Oke. Nah, ini ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dikali silang X tambah Z sama dengan 7XZ. Ini lanjut di sini. X tambah Y bagi, ini pindah ya. XZ-nya pindah ke bawah. Sorry ya, ini X tambah Z ya. X tambah Z. X tambah Z bagi XZ sama dengan 7. Nah, ini jadi masing-masing. Jadi X per XZ tambah Z per XZ sama 7. Ini coret-coret sehingga hasilnya jadi seper Z tambah seper X sama dengan 7. Ini hasilnya jadi seper Z, kita misal jadi C tadi ya. Sehingga C tambah A sama dengan 7. Persamaan ketiga. Nah, ini sudah kita dapat 3 persamaan, yaitu A tambah B sama 2, B tambah C sama 3, dan C tambah A sama 7. Ini udah bentuk baku, tinggal kita eliminasi, nanti dapat nilai ABC-nya. Kemudian kalau udah dapat nilai ABC, kita bisa dapat nilai X, Y, Z-nya ya. Oke, kita akan lanjut bahas yang C ya. Yang C. Oke, yang C ini desimal ya. Dia bentuk desimal. Nah, di sini ada 0,5x tambah 0,3y tambah 0,2 z sama 46 ya. Nah, ini caranya gampang ya, tinggal kita kali dia semua jadi 10.
Ya, dikali 10 ini menjadi 5x tambah 3y tambah ini kali 10 jadi 2z sama dengan 460. Oke, yang kedua ini jadi persamaan 1 ya. Yang kedua ini 0,2x kurang 0,5y tambah 0,4z sama dengan 0. Oke, ini kita kali 10 juga. Sehingga menjadi 2x kurang 5y tambah 4z sama dengan 0. Ini persamaan ke 2. Oke, yang C ini 0,1x tambah 0,8y kurang 0,6z sama dengan 26. Ini semua dikali 10 juga menjadi x tambah 8y kurang 6z sama dengan 260. Nah, ini tiga persamaan ini udah bentuk baku ya. Kalau udah bentuk baku, kita selesaikan saja dengan cara seperti biasa ya, dengan cara eliminasi. Lanjut ke yang D. Yang D ini ya. Yang D 2,1x kurang 0,1y kurang z sama dengan 0,9 ya. Ini sebenarnya caranya sama seperti yang atas juga sih. Kita hilangkan aja ini ya desimalnya, semuanya kali 10. Jadi 2,1 dikali 10 21x, dimana 0,1 dikali 10 ini menjadi min 1 min y dan min z dikali 10 min 10z. 0,9 dikali 10 9. Ini persamaan 1. Selanjutnya yang kedua ada minus 0,1x tambah 2,1y kurang z sama dengan 3,1. Nah, ini semua kali 10. Hasilnya menjadi min x tambah 21y kurang 10z sama dengan 31. Ya, oke, lanjut ke yang terakhir ini min x tambah 1,2y min x tambah 1,2y tambah z sama dengan 2,4. Nah, ini semua sama kali 10 juga. Jadi min x kali 10 min 10x tambah 1,2 kali 10 12y tambah 10z sama dengan 24 kali 10 24 ya. Oke, dan selesai yang D. Kalau yang E, oke, kita akan bahas soal terakhir ya, yang F. Perhatikan ini soalnya ya, bisa tulis dulu. X tambah Y tambah Z sama dengan A tambah B tambah C ya. Dan di sini kasih tahu lagi BX kurang AY tambah CZ sama dengan B kuadrat. Dan satu lagi AX kurang AY tambah CZ sama dengan AB ya. Nah, jadi langkah pertama kita aim dulu persamaan 2 dan 3 ya. Karena ini ada yang sama CZ, ini ada min AY, kita eliminasi. Kita kurang, ini habis. Ini udah habis. Ini sisa BX kurang AX sama dengan B kuadrat kurang AB ya. Langkah kedua kita keluarkan X-nya sehingga menjadi B kurang A. Ini kita faktorkan B-nya, ini juga menjadi B kurang A. Kita coret B kurang A-nya, X-nya sama dengan B. Kemudian langkah kedua, kita substitusikan nilai X sama B ini ke persamaan ketiga ya. Persamaan ketiga, AX kurang AY tambah CZ sama dengan AB. Oke, masukkan nilai X-nya dengan B menjadi AB. Ini kurang AY tambah CZ sama dengan AB. Nah, ini AB dengan AB bisa coret ya, sehingga menjadi min AY tambah CZ sama dengan 0. Pindahkan min AY nya ke kanan jadi AY. Nah, kita bandingkan Y dengan Z nya ya. Jadi di sini A nya dipindah jadi C per A dan Z nya dipindah jadi Y per Z. Jadi Y per Z sama dengan C per A ya. Nah, oke, perhatikan persamaan 1.
X tambah Y tambah Z sama dengan A tambah B tambah C. Ya. Nah, X-nya itu B ya. Kita masukkan B. B tambah Y tambah Z sama dengan A tambah B tambah C. B dan B dicoret. Berarti Y tambah Z itu sama dengan A tambah C. Nah, kemungkinannya Y adalah A, Z adalah C. Atau bisa jadi Y-nya sama dengan Z, Y-nya sama dengan C, Z-nya sama dengan A. Oke, perhatikan ini. Perhatikan ini. Y per Z sama dengan C per A ya. Berarti udah pasti Y itu sama dengan C. Dan Z itu sama dengan A. Jadi udah dapat ya semua ya. X-nya B, Y-nya C, dan Z-nya A. Oke ya. Oke. Kita tulis dulu soal yang E ini. Ya, akar X tambah akar Y tambah akar Z sama dengan 11 ya. Kalau jumpa soal kayak gini nggak susah sih, kita misalkan aja ya. Jadi akar X itu misal jadi A ya. A sama dengan akar X, B nya sama dengan akar Y, C nya sama dengan akar Z. Nah, sehingga menjadi A tambah B tambah C sama dengan 11. Ini persamaan 1. Kemudian nah yang kedua ini ya, 3 akar X 3 akar X tambah 2 akar Y tambah akar Z sama dengan 24, sehingga menjadi 3A tambah 2B tambah C sama dengan 24. Ini persamaan kedua. Oke, selanjutnya satu lagi soalnya, satu lagi persamaannya 2 akar X kurang akar Y tambah akar Z sama dengan 5. Oke. Nah, di sini akar X nya ubah jadi A ya. Akar Y ubah jadi B dan akar Z nya ubah jadi C. Nah, ini udah bentuk baku ya. Bentuk baku dari persamaan. Cari ini ABC nya. Kalau udah cari ini ABC nya, nanti masukkan di sini persamaan. Contoh ya. Kalau A nya misal dapat 4. Nah, di sini kan ada A sama dengan akar X. 4 sama dengan akar X. Nah, mau hilangkan akarnya kita kuadratkan aja ya. Kuadratkan sehingga ini jadi 16 sama dengan X ya. Seperti itu aja cara pengerjaannya ya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 3. Bentuk kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C mempunyai nilai min 1 jika X sama dengan 1. Nilai 4 jika X sama 2 dan nilai 17 jika X sama 3 ya. Kita tulis dulu bentuk kuadratnya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, mempunyai nilai min 1 jika X-nya 1. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya nilai min 1 ini adalah Y-nya ya. Min 1 dan X-nya 1. Berarti dapat kita simpulkan adalah titiknya 1, min 1. Ya. Dan ini X-nya 2, nilainya 4, X-nya 2. Berarti 2,4. Dan satu lagi titiknya X-nya 3 jika nilainya 17 ya. Berarti 3,17. Jadi ini cara pengerjaannya sama aja ya. Jadi titik ini adalah X. Ini ada Y, kita substitusi ke persamaan Y sama AX kuadrat tambah BX sama C. Min 1 masukkan ke Y, min 1 sama dengan A. X-nya kita ubah jadi 1. 1 kuadrat tambah B kali X-nya ubah jadi 1. Tambah C. Jadinya min 1 sama dengan A tambah B tambah C. Dapat persamaan 1. Oke, kemudian titik yang kedua 2,4 juga kita masukkan ke persamaan kuadratnya. Ya, 4 masukkan ke Y menjadi 4 sama dengan A. Nah, ini X-nya ganti jadi 2. 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah C. Jadi 4 sama dengan 4A ya, tambah 2B tambah C. Persamaan kedua. Dan titik yang ketiga itu 3,17. Juga kita masukkan ke persamaan kuadrat. 17 masukkan ke Y ya. 17
sama dengan A kali 3 kuadrat tambah B kali 3 tambah C. 17 sama dengan 9A tambah 3B tambah C. Ini persamaan ketiga. Oke, kita akan gunakan eliminasi ya. Jadi lebih gampangnya kita eliminasi C aja ya, karena di sini C-nya semua 1, 1, 1, semuanya sama ya. Kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2, kemudian 1 dan 3 ya. Tulis dulu persamaan kedua, 4 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Kemudian tulis persamaan pertama, min 1 sama dengan A tambah B tambah C. Ini dikurang, C kurang C habis, 4A kurang A, 3A, 2B kurang B, hasilnya B. 4 dikurang min 1, itu jadi 5 ya. Oke, ini adalah persamaan keempat. Kemudian persamaan 1 dengan persamaan ketiga dieliminasi. Tulis dulu persamaan ketiga, 17 sama dengan 9A tambah 3B tambah C. Dan persamaan pertama, min 1 sama dengan A tambah B tambah C. Ini dieliminasi, dikurang, C kurang C habis. 9A kurang A, 8A. 3B kurang B, 2B ya. 17 dikurang min 1, ini jadi tambah ya, jadi 18. Nah, ini bisa kita sederhanakan semuanya dibagi 2 ya. Karena ini semuanya bilangan genap. 18 bagi 2, 9. 8 dibagi 2, jadi 4. 4A. Tambah 2B bagi 2B. Ini persamaan kelima. Kemudian kita eliminasi persamaan kelima dan persamaan keempat ya. Terus lagi di sini, 9 sama dengan 4A. Tambah B. Kemudian ini 5 sama dengan 3A tambah B, dieliminasi, dikurang. B kurang B habis. 4A kurang 3A, ini jadi A aja. 9 kurang 5, 4. Dapat A-nya 4. Dapat A-nya 4, kita boleh substitusikan ke persamaan keempat untuk mencari nilai B-nya. 5 sama dengan 3A tambah B. Ya, kita masukkan nilai A-nya, yaitu 4. Tambah B. 5 sama dengan 12 tambah B, sehingga B-nya sama dengan 5 kurang 12, min 7. Untuk mencari C, kita gunakan persamaan 1 ya. Min 1 sama dengan A tambah B tambah C. Min 1 sama dengan A-nya ditanya ya. Oh, A-nya udah ada 4. A-nya 4, B-nya min 2, B-nya min 7. Ditanya C-nya. Min 1 sama dengan 4 kurang 7, min 3. Tambah C, berarti C-nya ini jadi 3. 3 kurang 1 ya, 2 ya. Jadi udah dapat, ditanya nilai ABC ya. Udah dapat nilai ABC-nya, yaitu A-nya 4. B-nya ini, min 7, dan C-nya 2. Oke. Dan bagian B, bentuk PX kuadrat tambah QX tambah L punya nilai 1 untuk X sama 0. Nah, ini berarti titiknya 0,1 ya. Dan nilai 2 jika X-nya 1, berarti ini 1,2. Dan punya nilai 2 jika X-nya min 1, berarti ini min 1,2. Dan ini persamaan kuadratnya itu sama dengan Y sama dengan ya. Y sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, nanti ini titiknya 0,1 masukkan ke sini ya. 1,2 juga masukin ke sini, min 1,2 juga masukin ke sini, nanti dapat 3 persamaan. Jadi cara penyelesaiannya mirip juga dengan yang 3A nih ya. Dapat 3 persamaan, kemudian dieliminasi, dicari nilainya satu persatu. Oke, jadi demikian aja cara penyelesaiannya ya. Oke, buat adik-adik yang pengen ikut kelas bimbel atau les privat bisa mengunjungi website ini ya, www.fendibimbel.com. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.